berkaca lagi secara general, seperti apa Pak pertumbuhan asuransi umum hingga di kuartal ketiga 2024 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi? Kalau saya kebetulan data kuartal 3 belum selesai, tapi kalau bicara kuartal 2 pertumbuhan kita masih di angka kurang lebih 18% ya. Roughly di kuartal 3 mungkin akan sama, tapi sampai akhir tahun kemungkinan tanda kutip itu akan berkisar di 17%. Karena ada sedikit yang melambat, tadi saya sampaikan di lini usaha kendaraan bermotor karena teman-teman di perusahaan pembiayaan ini tidak bisa menyalurkan kreditnya karena terbentur adanya daftar atau blacklist daripada calon-calon nasabah itu sendiri. Sedangkan kalau di properti ada harta benda, kita tahu ada beberapa perusahaan besar yang kena pilot seperti Sritex, ini mempunyai dampak juga yang cukup signifikan ke industri asuransi umum, yaitu terutama di lini usaha marine cargo dan propertinya itu sendiri. Gitu. Baik, terkait dengan asuransi untuk kendaraan bermotor ini menarik karena disampaikan juga bahwa Gaikindo juga merevisi ke bawah target pertumbuhannya hingga akhir tahun begitu. Padahal sebenarnya di akhir tahun ini digadang-gadang akan memicu lebih banyak lagi konsumsi dengan adanya pilkada dan juga momen Nataru gitu. Apakah artinya memang kondisinya saat ini sememprihatinkan itu, Pak Budi? Kalau dari observasi kami di asosiasi tadi sudah sampaikan di awal ya. Kondisi pilkada tahun ini agak berbeda dari pilkada sebelumnya karena mungkin sudah tergerus di pilpres sebelumnya, sehingga saya pikir uang yang beredar pun sangat-sangat terbatas. Jadi kita juga agak sulit ya mengantisipasi di mana kita bisa masuk menjadi partner dari mitigasi risiko. Satu itu. Yang kedua, tadi juga disampaikan bagaimana kita menghadapi Nataru. Nah, Nataru ini kita kan juga saat ini kita tahu daya beli masyarakat ini menurun drastis. Tapi tadi pagi saya membaca Bu Sri Mulyani kayaknya akan mengeluarkan satu kebijakan bagaimana daya beli masyarakat ini bisa kembali normal gitu. Ini kan juga PR lagi. Justru ini kami masih menunggu apa sih kebijakan pemerintah yang akan direalisasikan dalam program 100 hari kerjanya, apakah ini punya dampak kepada industri kami gitu. Baik, tapi kalaupun akan menelurkan kebijakan lagi hingga akhir tahun ini kan tinggal 2 bulan lagi Pak. Mungkin efektifnya hanya tinggal 6 minggu lagi. Apakah cukup untuk bisa menggenjot permintaan yang ada dari masyarakat yang saat ini daya belinya masih perlu diperbaiki? Kalau kami melihat dari sektor retail sih kami masih optimis lah. Kalau ini ada perbaikan kami optimis. Tapi kalau di sektor korporasi ini yang tadi saya sampaikan ada beberapa faktor itu yang mempengaruhi semuanya gitu loh. Termasuk inflasi dan juga daya saing kita di sektor korporasi yang bergerak di industri-industri yang ekspor oriented ini, apakah masih bisa bersaing dengan barang-barang dari negara-negara yang lain gitu. Baik, apalagi kalau tadi Bapak juga sampaikan sektor manufaktur khususnya tekstil ini terlihat memang kondisinya cukup buruk begitu ya, termasuk Sritex. Tapi kita juga mendengar pemerintah ini berencana untuk menyelamatkan Sritex. Apakah ini menjadi sebuah sentimen positif bagi industri asuransi juga? Kalau tujuannya menyelamatkan, jelas ini ada dampak positif kita. Pastilah kalau itu. Saya pikir pemerintah, karena tadi pagi juga kita dengar juga bahwa Kementerian Perindustrian kemungkinan juga akan melakukan, saya nggak tahu istilahnya bailout atau apa, tapi untuk membantu Sritex ini bisa keluar dari sirkulasi ini yang kurang baik, saya pikir itu. Baik, kalau kita berkaca pada laporan Mars Global Insurance Market Index di Amerika Serikat sendiri, tarif asuransi komersial ini meningkat 3% di akhir kuartal 3 2024. Apakah ini juga akhirnya menyebabkan adanya kenaikan juga di dalam negeri menurut Bapak? Jadi gini, kalau di Amerika itu kenaikan salah satu disebabkan kita tahu ya di sana banyak belum lama ini terjadi bencana badai Helena dan segala itu, memang akhirnya recovery daripada teman-teman asuransi yang di sana itu ya mau tidak mau harus menaikkan premi yang ada. Nah, kalau di Indonesia sendiri saya pikir kita dari asosiasi sudah menyampaikan usulan-usulan untuk perbaikan dan revisi tarif khususnya yang diatur oleh regulator dalam hal ini OJK, yaitu tarif harta benda dan asuransi gempa bumi dan asuransi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan elektronik atau EV gitu, kendaraan listrik maksud saya gitu.
Baik, mungkin banyak dari pemirsa CNBC Indonesia juga, Pak Budi yang belum tahu bagaimana sih perusahaan asuransi ini menentukan tarif premi dari asuransi untuk masyarakat begitu. Mungkin Bapak boleh jelaskan faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada beberapa memang tarif yang sudah diatur oleh regulator dalam OJK, itu asuransi harta benda, asuransi gempa bumi, asuransi kendaraan bermotor. Nah, di luar itu memang semuanya berpulang kepada mekanisme pasar ya, demand dan supply. Dan tentunya kita mempunyai koridor-koridor di dalam menentukan berapa sih tarif yang wajar dan berapa tarif yang bisa diabsorb oleh masyarakat tertanggung. Gitu. Baik, di sisi lain kita tahu Indonesia juga resmi bergabung dalam Global Asia Insurance Partner. Tanggapan dari AUI seperti apa? Saya menyambut baik karena itu ada 3 pihak ya, regulator, policy holder, dan tentunya perusahaan asuransi itu sendiri. Jadi ini saya menyambut baik juga, nanti tentunya akan lebih intens 3 elemen ini berkomunikasi, ya tentunya mencari jalan keluar, solusinya bagaimana masing-masing itu bisa tumbuh. Gitu. Baik. Kita kembali lagi ke pertumbuhan industri asuransi umum. Tadi Bapak sampaikan kalau hingga akhir tahun masih ada optimisme, tapi sepertinya tidak bisa seagresif yang diharapkan sebelumnya begitu. Lalu bagaimana dengan di 2025? Banyak juga yang mengatakan 2025 ini belum terlalu berbeda dengan 2024. Tapi harapan seperti apa yang dimiliki industri asuransi umum? Kalau kita tetap punya optimisme, harus tumbuh, iya. Tinggal memang masih banyak, saya beberapa kali sampaikan, peluang-peluang atau pasar yang belum kita garap itu masih banyak. Salah satu contoh, kita sekarang dihadapi dengan cyber risk. Di situ kita juga bisa menawarkan produk-produk yang sifatnya berbau teknologi. Belum lagi kita masuk ke proses digitalisasi. Masih banyak saya pikir. Belum kita maksimalkan yang namanya insurance atau micro insurance. Nah, ini potensi yang luar biasa ya. Memang kita harus belajar dari negara-negara yang sudah berhasil melakukan penjualan terhadap micro insurance ini. Bagaimana channelingnya? Nah, kami tidak malu-malu bekerja sama dengan asosiasi dari negara Korea, Jepang maupun China. Bagaimana mereka itu bisa berhasil menjual micro insurance di negaranya. Gitu. Semoga tahun 2025 akan ada hasilnya, insya Allah.